deretan pelatih top Eropa disebut akan menjadi pengganti Sintayong. Nah, menurut ramalan media Vietnam, Mourinho salah satunya akan menjadi arsitek. Media Vietnam itu menilai Indonesia layak dipimpin oleh pelatih dengan julukan The Special One itu untuk membantu membangunkan kembali sepak bola Indonesia bersama Sintayong. Akan tetapi melihat ramalan media Nguyen ini sepertinya tak masuk akal. Mereka hanya mencari atensi publik Indonesia. Piala Asia untuk laga Sintayong selanjutnya di tahun depan, maka untuk itu media Vietnam tersebut membuat prediksi jika Mourinho membantu Indonesia akan membuat kejutan di sepak bola. Saat ini rumor pemecatan Sintayong berkembang menyusul hasil buruk dalam 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia, kalah dari Irak dan imbang melawan Filipina. Itu bukan hasil yang diharapkan oleh PSSI. Erik selaku Ketua Umum PSSI rencananya akan memanggil Sintayong dan Bima Sakti untuk proses evaluasi. Pemanggilan itulah yang disebut menjadi pertanda terancamnya masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas. Seiring itu muncul nama-nama yang diisukan akan menjadi pengganti pelatih asal Korsel itu. Mourinho pun ikut diseret dalam daftar next pelatih Indonesia. Hal ini diungkap oleh salah satu media Vietnam, The Tao. Menurut mereka, Indonesia kemungkinan Jose Mourinho akan melatih timnas, dan beberapa alasan pun diungkap. Selain karena hubungan baik Erick Thohir, dan pelatih asal Portugal itu juga kontraknya di AS Roma juga segera berakhir. Kontrak Mourinho di AS Roma berakhir pada Juni 2024 mendatang, sama persis dengan habisnya kontrak Sintayong di timnas Indonesia. Pelatih Sintayong berada di bawah banyak tekanan setelah meraih hasil buruk dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Banyak ahli strategi kelas dunia yang akan menggantikan pelatih Sintayong, termasuk pelatih Jose Mourinho. Tak hanya Mourinho, sederet pelatih top Eropa juga dikaitkan dengan Indonesia seperti Joachim Low, Frank de Boer, hingga Frank Bronkhorst dari Van Nistelrooy. Banyaknya pemain naturalisasi dan keturunan asal Belanda dinilai akan memudahkan langkah PSSI merekrut mereka. Selain itu ada juga ahli strategi hebat lainnya yang disebut, yakni pelatih Joachim Low. Federasi Sepak Bola Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Federasi Sepak Bola Jerman dan pernah berniat mengundang Pak Joachim Low menjadi direktur teknik. Selain itu beberapa ahli strategi Belanda juga disebut seperti Ruud van Nistelrooy, Giovanni da Bronkhorst, dan Frank de Boer. Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi asal Belanda dan hal ini akan memudahkan para pelatih di atas dalam mengelola tim, ungkapnya. Akankah PSSI memecat Sintayong sebelum kontraknya habis atau konsisten dengan kontrak yang diberikan? Di sisi lain, di Piala Asia akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Benarkah peluang Indonesia lolos dari grup A sangat tipis? Bisakah Indonesia membuat kejutan? Jika dilihat dari ranking, tak salah, Indonesia berada di posisi 145. Sedangkan Australia di urutan 27, kemudian Qatar di peringkat 61, dan Jordania di peringkat ke-82. Namun ranking FIFA tak bisa dijadikan acuan. Performa pemain adalah ukuran paling atas yang menentukan pencapaian di kejuaraan tahunan garapan AFC tersebut. Pencapaian Indonesia di ajang ini sangat berpotensi melebihi ekspektasi karena mayoritas pemain sudah tampil di level senior. Jam terbang para pemain sedikit banyak akan berbicara di sini. Ada sejumlah pemain berpengalaman yang masih dapat bermain di timnas Indonesia U23 seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Nathan Jeaon. Buktinya Indonesia yang diasuh Sintayong bisa lolos babak kualifikasi, padahal lawan yang dihadapi peringkat FIFA di atas Indonesia pada tahun ini. Status kelolosan Indonesia ke putaran final juga sama dengan Jordania dan Australia. Indonesia lolos dengan status juara grup fase kualifikasi. Target yang dicanangkan PSSI untuk Indonesia adalah menembus babak semifinal dan masuk 3 besar. Jika itu tercapai, artinya Indonesia akan tampil di Olimpiade 2024 di Perancis. Diplomasi PSSI ke klub akan jadi kunci. Saat ini mayoritas pemain Indonesia, baik yang main di dalam negeri maupun di luar negeri, sama-sama menjadi tulang punggung klub. Hanya segelintir yang jadi ban serap. Ini akan berdampak pada pemanggilan pemain. Pasalnya periode April dan Mei adalah masa-masa krusial. Klub sedang berjuang lepas dari degradasi atau berburu peluang juara. Untuk Liga 1 misalnya, periode April dan Mei memasuki pekan ke-30 hingga 34. Ini adalah pekan krusial bagi semua klub di tangga klasemen. Memanggil pemain-pemain kunci klub ke Indonesia untuk durasi yang panjang termasuk masa persiapan akan memberatkan. Lobby PSSI untuk pemanggilan pemain akan memegang peranan penting. Dari luar negeri lebih berat lagi. Pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, atau Marcelino Ferdinand akan sulit dilepas. Diplomasi PSSI akan menjadi kunci. Kondisi seperti ini tak dirasakan semua kontestan. Kompetisi di Asia Timur dan Barat misalnya sudah rampung. Mereka bisa bersiap dengan nyaman. Jika PSSI tak bisa berdiplomasi dengan baik ke klub dalam negeri maupun luar negeri, prediksi akun media sosial Vietnam akan terwujud. RIP Indonesia. Tentu PSSI
Sintayong, pemain dan supporter Indonesia tak ingin hal itu terwujud. Jika PSSI ingin Indonesia benar-benar naik kelas, persoalan seperti ini harus diurus sejak dini. Tergabung bersama Qatar selaku tuan rumah, Australia dan Jordania, kekuatan Indonesia sangat diremehkan. Di saat Sintayong sesumbar janji manis, persiapan matang yang sudah dilakukan diyakini dapat membuat lolos dari penyisihan grup. Selain itu, Sintayong juga bisa memainkan para pemain langganan timnas senior seperti Enando Ari, Elkan Bagot, hingga Marcelino. Selama persiapan Piala Dunia di Qatar, kami akan memiliki waktu lebih banyak untuk dapat meningkatkan beberapa aspek teknis, ungkap Sintayong. Meski begitu, kekuatan timnas Indonesia dengan sederet para pemain terbaik tetap saja diremehkan. Media Vietnam Soha sangat meremehkan kekuatan skuad Garuda dengan lawan yang dihadapi seperti Qatar, Australia, dan Jordania. Belum lagi performa timnas U23 Indonesia yang dinilai mengalami penurunan setelah memenangi SEA Games di Kamboja. Indonesia sebelum pengundian berada di grup 4 sehingga terjerumus ke grup berat, bersama-sama nama-nama papan atas benua. Qatar menjadi tuan rumah, Australia memiliki pemain muda berkualitas, tim Liga Inggris. Lawan boleh saja meremehkan kekuatan skuad Garuda Muda, namun hasil berbeda bisa diraih jika Indonesia tampil dengan kekuatan penuh.